Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan semuanya, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita jumpa lagi dalam pembelajaran kita, pembelajaran bahasa Arab, khususnya pembelajaran tentang ilmu shorof dan tasrif. Ini adalah pertemuan yang kedua, dan minggu lalu adalah yang pertama kita belajar tentang pengenalan fi'il dibagi ke dalam 5 segi. Yakni pembagian fi'il dari segi huruf, jumlah huruf, dari segi asli keaslian huruf, dari segi zaman atau waktu, dari segi ada tidaknya subjek atau fa'il, dan terakhir dari segi ada tidaknya objek dari sebuah fi'il. Itu yang kita bahas kemarin. Wa fi hadzal lailah nahnu nurid an nuraji'a awwalan ad-dars as-sabiq. Dan pada malam hari ini kita akan review sebentar pembelajaran kita pada hari yang kemarin. Mohon maaf sebelumnya, barangkali ada di antara Bapak Ibu yang tidak punya buku atau lembaran yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Kalau belum akan saya kirim ini. Ibu Siti Hafsah udah punya belum? Belum, Ustaz. Belum ya? Baik, sebentar. Belum. Saya mohon izin mau di copy dulu, nanti saya kirim. Nanti Ibu Hafsah kita gabungkan ke grup ya Ibu ya. Boleh Pak, boleh Ustaz. Untuk memudahkan ini, baik. Nanti sama Pak Haji Parman di joinkan. Ntar saya ini dulu sebentar. Saya izin. Saya sudah kirim Pak. Ya Bu, ya Pak, ya Pak Haji udah? Sudah kirim halaman 8, 9, 10 malam ini insyaallah. Udah dikirim ya? Udah dikirim di grup WA Pak. Oh, di grup WA. Ya. Tapi untuk Ibu Hafsah belum ya? Ibu Hafsah belum gabung di grup WA. Oke, I got it. Oke, sudah dapat Ustaz. Udah dapat? Ini udah dikirim ini. Oh, sudah dikirim, baik. Barusan. Itu yang apa yang kemarin Bu, sebentar. Nah, untuk hari ininya sebentar saya kirim dulu, mohon izin, minta waktu. Yang taksim fi'il ini ya Ustaz. Iya, taksimul fi'li. Baik. Oke. Ustaz, baik. Thank you udah dapat. Ya, baik. Ya. Baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, tuan-tuan dan puan-puan, ayyuhal ikhwan wal akhwat. Pada materi yang lalu, pada minggu yang kemarin, kita sudah berkenalan dengan ilmu shorof pertama kali. Dan kita mulai bahasan kemarin itu tentang pembagian fi'il atau taksimul fi'li min khamsi nawahi, dari 5 segi. Nah, kita akan masuk materi baru, tetapi seperti biasa kita selalu mereview, memurojaah materi yang sudah kita pelajari kemarin untuk menguatkan ingatan, mengikat pemahaman, dan memperkuat daya ingat juga pengertian yang kita dapatkan kemarin. Baik, pembagian fi'il ada 5 segi. Yang pertama dari segi apa? Huruf. Dari segi huruf. Nah, pembagian fi'il dari segi huruf ada berapa macam? Ada dua macam. Ada 2 macam. Sebutkan dua-duanya. Sulasi dan rubai. Sulasiyun dan ruba'iyun. Apa itu fi'il sulasi? Tiga huruf. Fi'il sulasi adalah fi'il yang huruf-hurufnya terdiri dari 3 huruf. Bagus. Lalu apa itu fi'il rubai? Fi'il yang terdiri daripada 4 huruf. Fi'il yang terdiri
dari 4 huruf. Baik, bagus. Berikutnya, apa pembagian fiil dari segi asal, dari segi keaslian huruf-hurufnya? Ada dua. Ada dua. Apa saja keduanya? Mahuma, Mujarrad, mujarrad dan mazid. Mujarrad wa mazid. Apa itu fiil mujarrad? Fiil yang semuanya hurufnya asli. Yang asli. Ya, bagus. Fiil mujarrad adalah fiil yang semua hurufnya asli, tidak ada tambahan, tidak ada imbuhan. Lalu apa itu fiil mazid? Fiil mazid yang sebagian hurufnya tidak asli. Ada yang Baik. tambahan. Fiil mazid adalah fiil yang sebagian hurufnya merupakan tambahan atau imbuhan yang dalam bahasa Arab disebut dengan ziyadah. Mujarrad asli, mazid ada imbuhan atau ada tambahan. Berikutnya, pembagian fiil dari segi zaman atau dari segi waktu ada berapa macam? 4. Ada 4 macam. Ada 4. Uzkurha, sebutkan keempatnya. Madi, Mudhari, nahi. amar dan nahi. Madi, mudhari, amar dan nahi. Apa itu fiil madi? Untuk setelah yang sudah berlaku. perbuatan yang sudah lepas. Yang berlaku. Ya, baik. Fiil madi adalah fiil yang pekerjaannya sudah lepas, sudah lewat, sudah berlalu. Past tense. Ya, past tense. Baik. Lalu apa itu fiil mudhari? Pekerjaan Yang sedang berlaku atau akan berlaku. Ya. Fiil mudhari adalah fiil yang pekerjaannya sedang dilakukan atau akan dilakukan atau sedang terjadi atau akan terjadi. Lalu berikutnya, apa itu fiil amar? itu Perintah. 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 Fiil yang bermakna perintah. Lalu apa itu fiil nahi? Fiil larangan. Fiil yang bermakna larangan. Fiil yang bermakna larangan. Bagus, alhamdulillah. Berikutnya lagi, pembagian fiil dari segi fa'il. Maksudnya dari segi ada tidaknya atau dari segi disebutkan atau tidaknya fa'il. Dari ada berapa macam? Dua. Dua. Apa saja itu? Maklum dan majhul. Maklum dan majhul. Apa itu fiil maklum? Pelakunya Yang disebut dalam kalimat. Fiil maklum adalah fiil yang fa'ilnya, fa'il itu artinya pelaku dari pekerjaan. Fiil maklum adalah fiil yang pelakunya disebutkan dalam kalimatnya. Misalnya Muhammad menulis buku. Tuh, kata Muhammad adalah pelaku dari menulis, di situ disebutkan. Nah, kata kerjanya aktif, menulis. Nah, lalu yang kedua, majhul. Apa itu fiil majhul? pelakunya Ya, fiil majhul adalah fiil yang pelakunya tidak disebutkan atau tidak diketahui. Ada tetapi tidak diketahui. Contohnya, buku ditulis. Nah, ditulis itu adalah kata kerja atau fiil majhul. Fiil yang bermakna tidak diketahui pelakunya. Biasanya menggunakan kata kerja pasif. Ditulis, dibaca, dilindungi, dihafalkan, dan seterusnya. Kalau ada kalimat Salman membaca Al-Quran, itu maklum atau majhul? Maklum. Kalau ada kalimat bola ditendang, maklum atau majhul? Majhul. Nah, begitu. Paham ya? Nah, terakhir, apa pembagian fiil dari segi ada tidaknya maf'ul bihi atau objek atau mangsa? dua. Ada dua. Ada dua. Apa saja keduanya?
Satu lazim dan muta'addi. Satu lazim, yang kedua muta'addi. Apa itu fi'il lazim? fi'il lazim yang Membutuhkan mangsa. Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak butuh mangsa, yang tidak butuh objek. Contoh fi'il lazim, fi'il yang tidak butuh objek kalau dalam bahasa Indonesia, semisal bangun, tidur, ngantuk, duduk, jongkok, itu adalah fi'il-fi'il yang tidak butuh mangsa, tidak butuh objek. Nah, kalau ada fi'il yang tidak butuh objek dalam bahasa Arab disebut dengan lazim. Lazim, la yahtaju ilal maf'ul. Fi'il yang tidak butuh objek. Lalu apa itu fi'il muta'addi? Fi'il yang membutuhkan Objek. Fi'il yang membutuhkan objek. Fi'il yang membutuhkan objek. Dalam bahasa Indonesia, semisal kata menulis, membaca, menjaga, memelihara, melihat, apalagi? makan, Ustaz. Makan. Makan muta'addi atau lazim? Makan. Dua-dua boleh. Dua-dua Makan, apa yang dimakan? Ya. tadi Muta'addi. Muta'addi. Minum, muta'addi atau lazim minum? muta'addi Muta'addi. Kalau bingung, muta'addi atau lazim? Lazim. Lazim. Kalau apa? Tersenyum? lari Lazim. Lazim. Lari? lazim Melarikan? Muta'addi. Muta'addi. Berjalan? lazim Menjalankan? muta'addi Nah, mudah ya, insya Allah ya. Nah, baik. Jadi kesimpulannya, pembagian fi'il itu dibagi dalam 5 segi. Yang pertama dari segi huruf ada 2. Yang kedua dari segi asli atau asal ada 2. Yang ketiga dari segi zaman ada 4. Yang keempat dari segi fa'il ada 2. Dan yang kelima dari segi maf'ul bihi ada 2. Bagaimana formulanya kemarin? 2, 4, 2, 2. 2, 2, 4, 2, 2. Maksudnya dari segi huruf ada 2 macam, sulasi dan rubai. Dari segi asli ada 2 macam, yakni mujarrad dan mazid, 2. Dari zaman ada 4 macam, madi, mudhari, amar, nahi, 2, 4. Lalu dari segi fa'il ada 2, ma'lum majhul, 2, 4, 2. Dan terakhir dari segi maf'ul bihi ada 2 juga, lazim muta'addi, berarti 2, 4, 2. Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Maaf Pak, saya kalau yang tak berbual boleh mute tak? Ya, saya tak dengar. Terima kasih. Ya. Sudah? Ya baik. Sudah cukup ya? Jadi 2, 4, 2. Formulanya 2, 4, 2. 2 yang pertama apa? Sulasi rubah. Sulasi rubai. 2 yang kedua apa? Majid. Mujarrad mazid. Yang 4 apa saja? Madi, mudhari, amar, nahi. 2 yang ketiga apa? maklum majhul. 2 yang keempat apa? Lazim muta'addi Lazim muta'addi. 2, 4, 2. 2, 4, 2. Sudah hafal ya Bapak Ibu ya, insyaallah ya. Insyaallah Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Huruf asal, zaman, fa'il, maf'ul bihi. 2, 4, 2. Sulasi, rubai, mujarrad, mazid, madi, mudhari, amar, nahi, maklum, majhul, lazim, muta'addi. Baik,
Sekarang saya minta Bapak Ibu sebentar, silakan sebutkan urutan 22, 4, 22, sebutkan sulasi, rubai dan seterusnya sampai selesai bareng-bareng. Wahid, itnani, thalatha. Sulasi, rubai, mujarrad, mazid, majhul, lazim, muta'addi. Ya, lazim, muta'addi. Mudah ya, alhamdulillah. InsyaAllah, Mazid, mujarrad mazid, madhi, mudhari, amar nahi, ma'lum majhul, lazim, muta'addi. Sudah cukup, insya Allah sudah hafal semua ya, insya Allah. InsyaAllah, Baik, sampai di sini barangkali ada soalan dulu, ada pertanyaan dari Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan ke pelajaran baru. Qabla al-istimrar ila darsil jadid, hal lakum su'alun akhar atau hal lakum su'alun jadid. Silakan. Barangkali tuan-puan ada yang mau ditanyakan, ada yang mengajukan soalan, silakan. Tidak ada? tak ada Ustaz. Tak ada, alhamdulillah. Baik. Ustaz, saya ada Ya, sedikit, siapa? saya Ibu Zuhana. Saya ada Ibu Rohana, ya, Ibu. Ya, saya cuma ingin beritahu Ustaz setiap 9.30 saya harus keluar kerana ada kelas lagi satu. Memang Oh, sudah ya, ada Ibu. kelas. Jadi saya mohon puan kalau sudah jam 9.30 ya Ustaz. Ya, mangga Ibu, silakan. Ya. Nanti bisa lihat di rekaman ya Ibu ya, di Ya, recording. saya akan sambung dengan rakwan insya-Allah. Ya, Terima kasih. makasih banyak Ibu. Ahlan. Ya, silakan. Saya pun sama Ustaz. Ibu Zubaidah juga? Iya. Saya. Ya Ibu, silakan. Tidak apa-apa. Nanti silakan lihat recording ya. Baik, apabila tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu semua, maka kita akan lanjutkan pembelajaran kita dengan pelajaran baru. Nahnu nawaddu an nastamirra darsana al-jadid wa huwa ad-dars fi safhah ats-tsaminah. Kita akan lanjutkan pelajaran baru, yakni pelajaran pada halaman 8 atau muka surat 8. Baik. Ini ada kata fa'ala. Fa'ala. Silakan Bapak Ibu bisa melihat ke papan tulis yang ada di belakang saya. Ini ada kata fa'ala. Silakan Bapak Ibu sebutkan, fa'ala ini fi'il, sulasi atau rubai? sulasi, Sulasi. Kenapa disebut dengan sulasi? 3 huruf asli. Ada 3 huruf, fa, ain, dan lam. Nah ini mujarrad atau mazid? mujarrad, Mujarrad. Kenapa disebut dengan mujarrad? 2 huruf asli, Ada 3 huruf asli. Tidak ada tambahan. Tidak ada tambahan. Ya. Berarti fa'ala ini adalah fi'il, sulasi, dan mujarrad. Sulasi dan mujarrad sekaligus. Ya sulasi, ya mujarrad. 3 huruf, dan 3 huruf itu semuanya asli. Nah perhatikan, fa'ala huruf pertamanya apa? fa, Fa. Huruf keduanya apa? ain, Huruf ketiganya apa? Lam. Lam. Nah sekarang lihat berikutnya. Kataba. Ada berapa huruf? 3, Ada 3. Huruf pertamanya apa? Kaf. Huruf keduanya apa? Tak, Huruf ketiganya apa? ba, Ba. Baik. Satu lagi. Sajada. Ada berapa huruf? 3, Apa huruf yang ketiga? Da, dal, Huruf yang pertama? ta, sin, Sin atau sa. Huruf yang kedua? ja, jim, Ja atau jim. Nah, dan lain-lain. Nah, kita perlu tahu kalau kita menemukan fi'il, fi'il itu kata kerja ya, verb. Kalau kita menemukan fi'il dalam bahasa Arab terdiri dari 3 huruf atau fi'il sulasi, maka masing-masing huruf ini ada namanya. Ada namanya. Huruf yang pertama disebut dengan fa. Fa fi'il. Fa fi'il.
Huruf yang kedua ain disebut dengan ain fi'il. Huruf yang ketiga lam disebut dengan lam fi'il. Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il diambil dari kata fa'ala. Karena fa'ala itu artinya bekerja. Dan fi'il atau fi'lun diambil dari kata fa'ala. Fi'lun artinya kata kerja. Sehingga semua huruf dalam bahasa Arab, huruf pertama disebut dengan fa fi'il, huruf yang kedua disebut dengan ain fi'il, dan huruf yang ketiga disebut dengan lam fi'il. Sekarang lihat kata-kata ba. Mana fa fi'ilnya? Kaf. Kaf. Mana ain fi'ilnya? Ta. Ta. Mana lam fi'ilnya? Ba. Ba. Ah, bagus. Sekarang lihat sajadah. Sajadah. Mana ain fi'il dari sajadah? Jim. Jim. Jim atau ja? Mana lam fi'ilnya? Dal. Sin. Dal. Lam. Mana fa Dal. fi'ilnya? Sin. Sin. Sa atau sin? Dua lagi saya tuliskan. Roka'a. Mana ain fi'il? Kaf. Kaf. Mana lam fi'il? Ain. 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 Mana fa fi'il? Ro. Ro. Oh, baik. Satu lagi. Amila. Mana ain fi'il? Mim. 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 Mana fa fi'il? Ain. Mana lam fi'il? Lam. Lam. Nah, bagus. Begitu. Jadi kalau kita menemukan fi'il dalam bahasa Arab, selalu identifikasi huruf pertamanya, huruf keduanya, dan huruf ketiganya. Apa fa fi'ilnya, apa ain fi'ilnya, apa lam fi'ilnya. Selalu begitu. Kalau kita belajar sorof, maka harus kita perhatikan fa fi'ilnya apa, ain fi'ilnya apa, dan lam fi'ilnya apa. Dan ini harus kita ketahui dengan tepat, dengan benar. Karena ini nanti akan berkaitan dengan harokat yang seharusnya dibaca. Apakah fathah, ataukah dhammah, ataukah kasroh. Penting mengetahui fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il dari sebuah fi'il dalam bahasa Arab. Baik, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang coba lihat unzuru ila safha at-tasi'ah. Silakan Bapak Ibu lihat ke muka surat atau halaman 9. Halaman 9. Huruful fi'li. Huruful fi'li. Huruf artinya huruf-huruf. Al-fi'li artinya fi'il. Maksudnya adalah huruf-huruf dari sebuah fi'il. Ini ada tabel, ada kolom-kolom, ada tabel. Yang pertama al-waznu, lalu al-fi'lu, lalu fa'ul fi'li, lalu ainul fi'li, lamul fi'li. Nah, ini al-waznu ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, sampai 12. Nah, sekarang kita akan coba belajar mengidentifikasi, nu'ayyin, menentukan mana fa fi'il, mana ain fi'il, mana lam fi'il. Dengan fi'il yang bermacam-macam. Silakan Tuan dan Puan lihat ke muka surat 9. Contoh kata koruba. Koruba. Ini ada berapa huruf? 3. 3. Sulasi atau rubai? Sulasi. Sulasi. Nah, coba tebak. Mana fa fi'ilnya? Qaf. Ain fi'ilnya? Ro. Lam fi'ilnya? Ba. Ya, betul. Faul fi'li ko, ainul fi'li ru, lamul fi'li ba. Sudah betul. Sekarang ke nomor 2. Fataha. Fataha. Ini ada perbedaan. Kalau koruba, huruf keduanya dhammah, koru, ru. Ba. Ba-nya fathah, sedangkan huruf kedua, ain fi'il, dhammah. Sedangkan kata fataha, ain fi'ilnya berharakat fathah. Fataha. Fataha. Nah, tetapi sama, tak juga disebut dengan ain fi'il. Meskipun harokatnya beda. Meskipun harokatnya beda dari koruba,
tetapi huruf yang kedua tetap disebut dengan ain fi'il. Fathah. Contoh yang lain zahaba, banyak. Nomor 3, alima. Apa perbedaan alima dari fathah dan koruba? Ain fi'il. Ain fi'ilnya kasroh. Ain fi'ilnya kasroh, huruf keduanya kasroh. Nah, sekalipun koruba, fathah dan alima sama-sama sulasi, sama-sama mujarod, tetapi ain fi'ilnya berbeda. Ada yang dhammah, ada yang fathah, ada yang kasroh. Dan semuanya memiliki teman-teman banyak. Koruba punya rekan-rekan banyak. Fathah punya rekan-rekan lebih banyak. Dan alima juga punya teman-teman tidak kalah banyak. Namanya banyak. Nah, ini semua hanya sampel, hanya contoh bahwa dalam bahasa Arab ada fiil yang ain fiilnya dhammah, ada yang fathah, ada yang kasroh. Dan ini harus kita tahu untuk menentukan sebuah fiil apa harokat ain fiilnya. Yang berubah itu huruf keduanya ain fiilnya. Kalau huruf yang pertama dan ketiga tetap fathah. Sedangkan yang kedua ain fiil ada dhammah, ada fathah, ada kasroh. Baik. Baik, nastamir ila raqam ar-rabi. Kita lanjutkan ke nomor 4. Atau ke nomor 4. Madda. Coba Bapak Ibu lihat. Madda hitung ada berapa huruf? 3. 3 huruf. 3 2 atau huruf. 3? 3 ke 3. 3. 3. Nah, 2 atau 3? 3. Nah, baik. Kalau kita menemukan fiil yang huruf keduanya bertasydid menggunakan syiddah atau sabdu dalam bahasa Melayu, sabdu, syiddah atau syaddah atau tasydid, maka sesungguhnya huruf bertasydid itu adalah 2 huruf yang disatukan. Asalnya 2 huruf tetapi disatukan. Dan untuk mengetahui apakah huruf ini ain fiilnya apa dan lam fiilnya apa, maka yang bertasydid tadi kita pecah jadi 2. Maka kata madda sesungguhnya semula adalah madada. Madada. Karena yang satu huruf bertasydid itu berarti 2 huruf. Maka madda asalnya adalah madada. Nah, kalau kita sudah memisahkan huruf tasydid menjadi 2 huruf, maka sekarang kita lihat madda juga adalah 3 huruf. Sama-sama sulasi. Sulasiyun. Nah, madda mana fa fiilnya? Ma, mim. Mana ain fiilnya? Da, dal. Mana lam fiilnya? Da, dal juga sama. Ain fiil dan lam fiilnya sama sehingga kemudian disatukan menjadi 1 huruf dengan penanda tasydid atau syiddah atau syaddah atau sabdu. Madda. Nomor 4 sudah. Sekarang nomor 5. Malla. Sama menggunakan tasydid pada huruf yang kedua. Sama menggunakan tasydid pada huruf yang kedua. Tetapi perhatikan malla semula adalah malila. Ain fiilnya kasroh. Malila. Sedangkan madda ain fiilnya fathah madada. Kalau menggunakan tasydid tidak terlihat perbedaan antara madda dan malla. Kapan kita bisa melihat perbedaan keduanya? Ketika dipecah menjadi 2 huruf. Madda, madada, malla, malila. Yang nomor 6, farro. Farro ini beda dari nomor 4 dan 5. Tetapi kalau huruf ro-nya dipecah, faro, faroro, sama dengan nomor 4. Lantas mengapa nomor 4 dan 6 dibedakan? Karena nanti pada saat diubah ke fi'il mudhari ada perbedaan. Kalau madda menjadi yamuddu, kalau farro menjadi yafirru. Dan tentang fi'il mudhari nanti kita akan bahas pada waktunya.
sekarang kita fokus ke dalam fi'il madhi yang sekarang kita pelajari terlebih dahulu. Nah, baik. Sekarang kalau kata gini, sarro, mana ain fi'il? Ra. Ro. Mana fa fi'il? Sa. Ya, baik. Mudah ya? Syakko, mana lam fi'il? Kof. Kom. Oh. Kof atau kof. Gola, mana lam fi'il? Lam. La. Lam. Nah, udah, sangat mudah. Sangat mudah ya. Baik, alhamdulillah. Selesai yang nomor 6 atau nomor 6 udah tuntas. Berikutnya lagi, nomor 7 koma. Huruf qaf, huruf alif dan huruf mim. Ini juga sama 3 huruf. Berarti sulasi dan mujarrad. 3 huruf dan 3 hurufnya semuanya asli. Yang namanya fi'il itu minimal terdiri dari 3 huruf. Tidak ada yang kurang. Fi'il minimal terdiri dari 3 huruf, tidak ada yang 2, apalagi 1. Minimal 3 huruf. Nah, koma, qaf, alif, dan mim itu sudah sempurna 3 huruf. Fa fi'ilnya adalah qaf, ain fi'ilnya adalah alif, memanjangkan fathah sebelumnya, dan mim adalah lam fi'ilnya. Koma. Koma. Gitu. Lalu berikutnya khofa. Khofa tengahnya alif juga. Berarti khofa mana ain fi'ilnya? Alif. Alif. Nomor 9, saro. Mana fa fi'ilnya? Sa. Sin. Din. Mana lam fi'ilnya? Alif. Ra. Lam Ain. fi'il. Ra. 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 Kalau alif apa namanya? Ain fi'il. Ain fi'il. Mudah. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Nastamir ila raqam al-ashir. Kita lanjutkan ke nomor 10. Roja. Perhatikan karakteristiknya. Roja 3 huruf juga. Tetapi beda dengan nomor 7, nomor 8, dan nomor 9. Kalau nomor 7, 8, dan 9, alifnya terletak pada huruf yang kedua atau ain fi'il. Tetapi yang nomor 10 ini, alifnya terletak pada lam fi'il, huruf yang ketiga. Berarti kalau kita membaca roja, mana lam fi'ilnya? Alif. Alif. Mana ain fi'ilnya? Ja. Jim. Ya atau jim. Mana fa fi'ilnya? Ro. Ro. Sekarang kalau saya bilang begini, roja, mana ain fi'il? Alif. Alif. Kalau roja, mana lam fi'il? Alif. Alif. Nah, begitu. Dalam bahasa Arab, panjang pendek bisa berbeda makna. Kata roja dengan roja, yang atas roja, yang panjang huruf ja, roja. Yang bawah, yang panjang ro-nya, roja. Ini maknanya beda. Sama dengan sama juga berbeda. Makanya dalam bahasa Arab selalu kita tegaskan, perhatikan panjang pendek dari sebuah huruf. Yang panjang dibaca panjang, yang pendek harus dibaca pendek. Jangan salah tempat, jangan salah baca. Karena maknanya akan berbeda. Nah, sekarang kita lihat nomor 10. Roja yang panjang adalah jimnya. Roja. Gitu. Roja, fa fi'ilnya ro, ain fi'ilnya jim, dan lam fi'ilnya adalah alif. Roja. Berikutnya lagi, nomor 11. Masya. Masya. Apa lam fi'ilnya? Alif. Masya itu alif atau ya? Alif Maksura. Alif maksura. Ya, bagus. Saya akan jelaskan terlebih dahulu.
Bapak Ibu, dalam bahasa Arab kita akan sering menemukan kata, baik fi'il maupun isim, kata kerja maupun kata benda, yang huruf terakhirnya berupa huruf ya. Tetapi ya ini tidak berharokat. Dan biasanya dalam penulisan tidak menggunakan titik 2 di bawah. Terus sebelum ya-nya berharokat fathah. Nah, Bapak Ibu harus tahu, kalau kita menemukan kata baik fi'il maupun isim yang huruf terakhirnya berupa ya tidak berharokat, tidak berbaris, dan sebelumnya berharokat fathah, maka dalam bahasa Arab ini sesungguhnya bukan disebut dengan ya. Alif. Tidak disebut dengan ya, tetapi disebut dengan alif. Alif. Karena ini adalah alif, maka dia memanjangkan fathah sebelumnya. Sehingga bacanya bukan masyai, tapi masya. Memanjangkan, masya. Contoh yang lainnya misalkan ada di Al-Quran ya. Wadduha. Ini isim. Wadduha ada ha, ada ya belakangnya. Tetapi ya-nya tidak berharokat. Dan sebelumnya fathah. Maka ini disebut dengan alif. Huruf yang terakhir. Dan karena alif, maka dia memanjangkan fathah sebelumnya. Itulah sebabnya bacanya menjadi wadduha, panjang. Walaili idza saja, panjang juga. Nah, jadi ini disebut dengan alif bukan ya. Tetapi huruf alifnya tidak panjang. Alifnya bengkok ke bawah, tidak ke atas. Beda dengan yang roja. Roja ini ujungnya alif, alifnya naik ke atas, tinggi, panjang. Dipanjangkan ke atas. Sedangkan masya dan banyak yang lainnya, ini alifnya ke bawah, ngarengkol ke bawah, bengkok ke bawah. Nah, alif ini berarti pendek, tidak tinggi. Nah, dalam bahasa Arab, alif yang bengkok, yang ngarengkol, ini disebut dengan alif maksurah. Alif maksurah, yang artinya adalah alif yang pendek, tidak panjang. Sedangkan ini namanya alif mamdudah. Mamdudah artinya panjang, yang dipanjangkan. Alif mamdudah, alif maksurah. Alif mamdudah yang ke atas, alif maksurah yang bengkok ke bawahnya. Penulisannya bengkok ke bawah, maksurah. Nah, dalam bahasa Indonesia ini kalau alif maksurah biasa disebut dengan alif bengkok. Karena bengkok. Atau kalau dalam bahasa orang-orang Jawa Barat itu disebut dengan alif bingkeng. Bingkeng atau bengkok. Nah, kalau di Melayu, di Singapura apa biasa disebut Bapak Ibu? Alif maksurah. Sama juga, Pak. Alif bengkok. Alif bengkok sama. Alif bengkok Sama, juga ya. sama. Alif bengkok. Alif bengkok juga sama karena bengkok. Nah, dalam bahasa Arabnya disebut dengan alif maksurah. Jadi dalam penulisannya alif ada dua. Ada alif maksurah, ada alif mamdudah. Alif maksurah adalah alif bengkok yang ditulisnya ke bawah, ujungnya ditulis ke bawah. Sedangkan alif mamdudah adalah alif yang ujungnya dinaikkan ke atas, panjang ke atas. Maksurah, mamdudah. Dari segi penulisan. Dari segi penulisan ada dua. Alif dari segi penulisan ada dua macam, yakni alif mamdudah dan alif maksurah. Baik. Saya sini paham ya? Paham. Baik. Nah, masya ini mana lamfilnya? Ya. Boleh Ibu Bapak sebut ya boleh, sebut alif boleh. Alif. Tapi kalau alif nyebutnya alif maksurah. Nyebut ya boleh tidak boleh. Mengapa? Karena nanti kalau ditasrif nanti akan jadi ya lagi.
nanti akan jadi ya. Jadi makanya bolehlah Ibu sebut ini huruf ya, boleh, alif juga boleh. Cuma kalau alif namanya alif maksurah. Dan kalau disebut ya, tapi ini nggak berharokat, tidak berbaris. Baik, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah terakhir ada kata rodia. Rodia. Rodia ini huruf terakhirnya sama menggunakan ya, lampilnya. Tetapi huruf ya-nya berbaris. Huruf ya-nya berbaris, berharokat fathah. Kalau huruf ya-nya berharokat fathah, maka huruf sebelumnya kasroh. Rodia. Sehingga huruf terakhirnya dibaca ya, tidak memanjangkan. Berbeda dengan yang masya. Rodia, pafilnya adalah ro, ainfilnya adalah di, lamfilnya adalah ya. Nah, begitu. Jadi dalam bahasa Arab, semua fiil yang 3 huruf itu ada namanya. Yang pertama disebut dengan fa fiil, yang kedua disebut dengan ain fiil, dan yang ketiga disebut dengan lam fiil. Semuanya ada namanya. 3 huruf itu ada namanya. Nah, baik. Sampai di sini, mangga silakan Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan, barangkali ada soalan, silakan disampaikan. Paham semua ya, Bapak Ibu ya? Paham. Ada mau tanya dulu enggak? Tidak ada? Ustaz, Ya, silakan. Ustaz, Ainul fi'linya kita kan tak tahu Ustaz, dia boleh berubah-ubah. Macam mana, ada tak pattern atau macam kita boleh nampak bila kita pakai kasrah atau doma atau fathah? Ya, bagus. Pertanyaan bagus ya, soalan bagus. Nah, memang seperti yang tadi saya sampaikan, dalam bahasa Arab itu ain fi'il ada yang domah, ada yang fathah, ada yang kasroh. Nah, terus bagaimana kita mengetahui bahwa ain fi'il itu domah atau fathah atau kasroh? Ini saya tuliskan kata ini. Silakan baca. Apa bacanya nih? Jelas Ustaz. Kaburo. Kaburo, kabaro atau kabiro? Kaburo. Kaburo. Baik. Sekarang yang ini. Kaburo. Terus berikutnya apa? Baca. Jamaah. Jamaah. Kabura bang. Baca. Yasaro. Sin, ta, dan ro. Apa bacanya? Ta itu. Satara. Tataro. Tataro. Baca lagi. Rohiba. Baca lagi. Apa nih? Goroba. Tak jelas Lupa Ustaz. tidak? Tak jelas, kurang jelas. Urabu. Goroba. Goroba atau goruba? Goroba. Ini goroba. Sataro, rogiba, goroba, jamaah, kaburo. Yang ini Soalnya sudah hafal ya. Maaf. Ini bacanya apa nih? Hamida. Hamida. Hamida atau Hamada atau Hamuda? Hamida. Ya, Hamida. Sami Allahu liman hamidah. Bukan Hamadah, bukan Hamudah. Nah, tadi Ibu bertanya, ada enggak pattern atau pola yang menentukan bahwa harokat sebuah huruf itu fathah, dhamma atau kasroh? Secara umum tidak ada polanya.
kita harus hafal semuanya. Kalau kita menemukan fi'il ada 3 huruf, maka kita harus baca dengan benar dan kita hafalkan dulu huruf-huruf itu apa harokatnya. Tetapi kabar gembiranya, untuk huruf yang pertama dan ketiga pasti fathah. Ini ka, ro. Huruf yang pertama fa, fi'il dan lam fi'il pasti fathah. Pasti fathah, pasti fathah, pasti fathah, pasti fathah, pasti fathah. Yang sulit atau yang berbeda-beda itu adalah yang ain fi'il, huruf yang kedua. Dan memang ketika kita belajar sorof, maka fokus sorof itu adalah pada ain fi'ilnya. Karena yang berubah-ubah itu nanti ain fi'il. Ain fi'il. Nah, jadi kesimpulannya tidak ada pattern khusus, tidak ada pola khusus untuk memastikan sebuah fi'il ain fi'ilnya itu dhammah, fathah atau kasroh. Tidak ada pola khusus. Akan tetapi meskipun tidak ada pola khusus, meskipun tidak ada pattern khusus, namun ada sebagian fi'il yang bisa kita tentukan ain fi'ilnya berharokat dhammah atau fathah atau kasroh, yakni kalau kita menemukan fi'il yang terbuat dari kata-kata sifat, maka ain fi'ilnya adalah dhammah. Saya ulangi. Kalau fi'il terbuat dari kata yang bermakna sifat, maka ketika kata sifat itu diubah menjadi fi'il, fi'il itu ain fi'ilnya adalah dhammah. Coba Bapak Ibu bisa sebutkan kata sifat dalam bahasa Indonesia. Apa misalnya? Besar. Cantik. Cantik. Apalagi? Baru. Besar, cantik, apalagi? Baru. Baru. Apalagi? Kuat. Luas, apalagi? Pandai. Rajin. Rajin. Pendek. Mulia, hina, kecil, agung, murah, kurang, sempurna. Itu kan kata-kata sifat. Benar nggak? Nah, sekarang coba. Cantik bahasa Arabnya apa? Jamil. Jamil. Kalau laki-laki jamilun. Kalau perempuan jamilatun. Jamilatun. Jamilun artinya cantik atau bagus atau indah. Nah, kata cantik ini adalah kata yang bermakna sifat. Dan dalam bahasa Arab, semua kata sifat bisa dikembalikan ke kata kerja. Fi'il madhi. Dan fi'il madhi terdiri dari 3 huruf. Jamilun ada 4 huruf. Berarti kalau diubah ke fi'il madhi, huruf-hurufnya apa saja? Jamana. Jim, mim, lam. Jamula. Jim, mim, lam. Jamula. Jim, mim, dan lam. Kalau ada huruf yang di tengah, itu adalah tambahan. Ya. Kalau ada fi'il, kalau ada kata yang terdiri dari 4 huruf, dan huruf yang satunya berupa ya atau alif atau wawu, maka alif, wawu, dan ya itu tambahan. Ziyadah. Nah, sehingga kalau kita ingin mengembalikan kata jamilun ke huruf-huruf aslinya, maka buang huruf ya-nya sehingga tinggal jim, mim, dan lam. Nah, jamilun ini adalah kata sifat. Sekarang kata sifat ini kita ubah ke kata kerja, tepatnya fi'il madhi. Terdiri dari 3 huruf. Bagaimana harokat ketiga huruf ini? Nah, tadi kita sampaikan huruf pertamanya pasti fathah. Fi'il. Huruf ketiganya pasti fathah.
lam fi'il? Fathah. Bagaimana ain fi'ilnya? Kasrah. Doma. Doma. Dhamma. 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 Oh, doma. Kenapa Dhamma? Karena mengapa Ah, mengapa kenapa- doma? Mengapa jamilun ini huruf ain fi'ilnya doma, jamula tidak jamala, tidak jamila? Ah, Karena jamula berasal dari kata yang bermakna sifat. Jamil. Kata-kata sifat ketika diubah ke fi'il mayoritas, majority atau kebanyakan ain fi'ilnya adalah doma. Jamilun indah, kalau telah indah menjadi jamula. Besar bahasa Arabnya apa? Kabir. Kabir. Kabirun. Sekarang kata Kabirun. kabirun ubah ke bentuk fi'il madhi. Kabaro. Kaburo. 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 Kaburo atau kabaro? Kaburo. Kabur atau kabiro? Kaburo. Kaburo. Kenapa kaburo bukan kabaro? Kata sifatnya. Karena kata sifat. Kecil, apa bahasa Arabnya kecil? Saghirun. Tawil. Sogir. Saghir. Sekarang ubah kata sogir ke fi'il madhi. Sahura. Saghura. Soguro. Sagura. Soguro. Tidak sogoro, tidak sogiro. Tari macam ni je simeh. Sarisat. Saghura. Sod. Sod. Sogirun jadi Sawuro. soguro. Kabirun kaburo. Sempurna, bahasa Arabnya apa sempurna? Kamil. Kamilun. Kamilun. Nah, kamilun, yang panjang kafnya, kamilun. Kamil bukan kamil, tapi kamilun. Sempurna kamilun. Sekarang kata kamilun ubah ke fi'il madhi. Bagaimana? Kamula. 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 Contoh Maaf lainnya. Ustaz, saya tanya, boleh saya tanya, kalau gitu yang panjang alif tu dah kira dibuang kalau ditukarkan pada fi'il Ustaz ya. Yang Bagaimana Ibu? yang kata nama tu kan kamula panjang ada alif. Kalau ditukarkan Ya. pada kata kerja yang alif tu sudah tidak ada lagi Ustaz. Dah tak panjang Ya. lagi. Ya, ketika kamilun diubah ke fi'il madhi, alifnya hilang. Sogirun ianya hilang. Jamilun ianya hilang. Karena huruf ya, alif, Tambahan, wawunya tambahan, Tambahan. bukan asli. Sedangkan fi'il harus asli, kamula harus asli. Dan aslinya sebuah huruf ada 3, kamula 3 huruf. Jadi alif pemanjang, ya pemanjang, ya pemanjang. Ketika diubah ke fi'il madhi, pemanjang-pemanjang itu dibuang. Kenapa dibuang? Karena sogirun berapa huruf? 3 huruf. 3. Sogirun. Sogirun. 4 huruf. Empat Sogirun. huruf. Sedangkan aslinya ada berapa huruf? Aslinya sebuah Tiga. kata. 3 huruf. Tiga. 3, berarti lebih 1. Maka yang satunya buang. Yang dibuang adalah yang tambahan. Baik Ustaz. Syukran. Kamilun ada 4 huruf. Kamil. Sedangkan aslinya ada berapa? 3 huruf. Berarti yang dibuang yang mana? Yang Ya alifnya. Alif Alif. babunya. Kenapa alif yang dibuang? Karena huruf sakit. Karena huruf tambahan. 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 Buang huruf tambahannya Ustaz. Iya, betul Ibu. Huruf tambahannya dibuang. Kalau kita ingin mengetahui asli dari sebuah fi'il, apa saja huruf-hurufnya, maka buang huruf tambahannya baru diubah ke fi'il madhi. Yang muncul hanya huruf-huruf aslinya saja. Dan caranya gampang, mudah. Huruf tambahan itu biasanya adalah alif, wawu, dan ya. Lagi, murah, bahasa Arabnya apa murah? Rakhisun. Rakhisun. Rohisun. Nampak tidak tulisan ini? Rohisun. Rakhisun. Nampak? Rakhusat. Rohisun. Apa fi'il madhinya? Ustaz tak jelas. Ya, Rakhusa. rakhusat. Rohuso. Rahi.
Sun. Rakhisun. Rakhisun. Rakhuso. Satu lagi ya. Agung. Bahasa Arabnya apa agung? Azim. Azimun. Azimun. Azim. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Azimun. Agung. Agung kata sifat. Sekarang kata azimun ubah ke fi'il madhi. Bagaimana? Azuma. 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 Nah, kesimpulannya adalah secara umum fi'il madhi itu ain fi'ilnya tidak ditentukan dhamma fathah kasrohnya, tidak ada polanya, tidak ada patternnya. Akan tetapi untuk fi'il-fi'il yang terbuat dari kata-kata sifat, maka sebagian besar, tidak semua ya, sebagian besar ain fi'ilnya adalah dhamma. Ketika fi'il madhi, ketika kata kerja, ketika berada dalam bentuk kata kerja. Tadi saya sampaikan kebanyakan atau hampir mayoritas adalah dhamma. Lalu ada nggak yang tidak dhamma? Ada, beberapa saja. Contoh misalnya, ini saya sampaikan dulu. Luas, bahasa Arabnya apa luas? Wasi'un. Wasi'un. Fi'il madhinya gimana? Waswa. Ini wasi'ah. Beda. Wasi'ah. Ini pengecualiannya. Yang menyimpang dari kebanyakan, dari mainstream, dari arus utama. Jadi kebanyakan dhamma, tapi ada beberapa yang kasroh. Terus ada lagi misalkan bagus bahasa Arab, baru bahasa Arabnya apa baru? Jadidun. Coba tebak, jadidun kita ubah ke fi'il madhi apa? Jadida. Ini perhatikan ada huruf yang sama tidak? Ya ada. Dal dua kali ada huruf dal. Jadi. Ada 2 dal. Jada. Ada dal 2 kali. Nah, kalau ada 2 huruf sama berarti pakai tasdid. Jadda. Oh, lain pula. Jadda. Jadidun jadda. Jalilun Jalla. jalla. Jorirun Dorro. dorro. Wadudun Wadda. wadda. Begitu cara mengembalikan kata ke akar dari sebuah fiil itu. Kalau ada huruf yang sama, 2 huruf yang sama, maka gunakan tasdid. Begitu Ibu. Ibu siapa tadi? Ibu yang bertanya. Bisa dipahami ya? Bisa Ustaz, terima kasih. Ya, makasih banyak Ibu. Tadi Ibu Salehat tadi yang bertanya ya. Iya, Pak. Ya. Sampai di sini barangkali ada yang mau ditanyakan kembali. Sudah cukup? Tanya Ustadz. Ya, silakan Ibu Siti Hafsah. Kalau tadi Ustadz, kalau sifat kan mayoritas U, ya, yang ain fiilnya. Apakah ada ciri khusus untuk kalau ain fiilnya itu I? Ya, baik. Yang ain punya fathah dan kasroh itu kata kerja yang bermakna aktivitas pekerjaan. Makan, minum, pergi, berangkat, membuka, menutup, memuji. Itu aktivitas, bukan kata sifat. Nah, kalau kata kerjanya bermakna aktivitas pekerjaan, maka
berada pada ain punya fathah atau kasroh, bukan domah. Makanya pergi zahaba, bukan zahuba. Menulis kataba, bukan katuba. Mengetahui aktivitas alima, bukan aluma. Begitu Ibu. Jadi untuk yang fiil, ain fiilnya itu adalah domah atau mohon maaf, untuk fiil yang ain punya fathah dan kasroh itu adalah fiil-fiil yang bermakna aktivitas pekerjaan, bukan kata sifat. Begitu Ibu. Ya, Ustaz. Ya. Baik. Ya. Cukup ya. Kita lanjutkan. Unzuru as-safhah al-ashirah. Silakan Tuan dan Puan lihat halaman 10, muka surat 10. Ibu sudah saya kirim ya ke Ibu Hafsah. Oke. Thank you, Ustaz. Ini pelajaran berikutnya malam hari ini. Auzanul af'ali. Wazan fi'il. Auzanul af'ali. Auzan itu bentuk jamak plural dari wazan. Wazan artinya pola. Wazan artinya pola atau pattern. Nah, af'al itu jamak atau plural dari fi'lun. Pola-pola fi'il. Wazan fi'il. Ada berapa wazan fi'il? Mari kita lihat pada tabel di bawahnya. Al-waznu yang pertama, wazan yang pertama. Al-misal contoh, al-aslu aslinya atau asalnya. Yang pertama lihat kata koruba. Koruba. Ain fi'ilnya domah. Ain fi'ilnya domah. Yang nomor 2 fathah. Ain fi'ilnya fathah. Yang ketiga alima. Ain fi'ilnya kasroh. Nah, koruba fil madhi, fathah fil madhi, alima juga fil madhi. Ketika koruba diubah ke fil mudhari, maka menjadi yakrubu, fathah menjadi yaftahu, alima menjadi ya'lamu. Untuk fil mudhari kita tidak bahas dulu. Tapi Bapak Ibu silakan fokus ke fil madhi, koruba, fathah, alima, yang 3 huruf itu. Karena dasar dari sebuah fi'il adalah madhi. Dasar dari sebuah fi'il adalah madhi, bentuk lampau. Madhi. Nah, koruba ain fi'ilnya domah, fathah ain fi'ilnya fathah, dan alima ain fi'ilnya kasroh. Tadi saya sampaikan fi'il-fi'il yang ain fi'ilnya domah, fathah, dan kasroh ini teman-temannya banyak, rekan-rekannya banyak. Nah, kalau kita menemukan fi'il yang ain fi'ilnya domah, koruba, kaburo, jamula, yang terbuat dari kata-kata yang bermakna sifat itu, maka kita sebut sebagai fi'il wazan 1 atau pola 1, wazan 1. Ain fi'ilnya domah itu wazan 1. Lalu yang ain fi'ilnya fathah disebut dengan wazan kedua atau pola kedua. Dan ain fi'ilnya kasroh kita panggil sebagai wazan yang ketiga atau pola yang ketiga. Domah yang pertama, fathah yang kedua, kasroh yang ketiga. Kenapa kita mulai dari domah dulu? Karena domah adalah harokat yang tertinggi. Domah itu adalah harokat yang tertinggi, U. Harokat berikutnya di bawahnya adalah fathah, A, UA. Dan yang paling rendah adalah harokat kasroh, UAI. Kalau dulu ketika masih kecil, ketika belajar bahasa lokal kita, itu belajar nulis itu AIU, AIU, bukan UAI ya. Kalau di Indonesia bahasanya itu AIU dulu, AIU, AIU, babibu, tatitu, jajiju. Itu dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Melayu, cara baca dulu gimana ketika masih kecil? Cara bacanya Sama juga, Ustaz. sama juga. A, I, U. A dulu. Ya. Baru I, Ya. baru U kan? Itu bahasa Ya. kita. Tetapi kalau dalam bahasa Arab, harokat itu dimulai dari domah. Domah dulu, baru fathah, baru kasroh.
Kalau bahasa kita A dulu, baru I, baru U. A, I, U. Jadi beda cara ya, beda cara pendekatan dalam menjelaskan cara baca bahasa masing-masing. Bahasa Arab berbeda, bahasa kita juga berbeda. Nah, makanya karena bahasa Arab itu doma adalah huruf tertinggi, maka U kita sebut sebagai wazan yang pertama. Qoruba pertama, fathah kedua, alima yang ketiga. Sekarang coba tebak. Jalasa wazan berapa? Wazan kedua. Wazan kedua. Jalasa kedua. Jalasa. Dua. Rogiba wazan berapa? Ketiga. Wazan ketiga. 3. Jamula Pertama. Satu. yang pertama. Azuma wazan berapa? Pertama. Pertama. Salima Ketiga. ketiga. Udah. Mudah ya Bapak Ibu ya, Tuan-puan. InsyaAllah. Alhamdulillah. Baik. Nah, wazan 1, wazan 2, dan wazan 3 ini kita sebut sebagai rumpun 1. Rumpun atau kelompok. Rumpun 1 atau kelompok 1 atau kategori 1. Begitu. Baik ya. Itu yang pertama, kedua, dan ketiga. Sekarang silakan Tuan dan Puan lihat nomor 4, 5, dan 6. Madda. Nomor 4 ada kata madda. Nomor 5 ada kata malla. Nomor 6 ada kata farro. Nah, madda kalau kita ubah ke fi'il mudhari itu madda menjadi yamuddu. Malla menjadi yamallu. Ma fathah. Farro yafiru, fa-nya kasroh, fi yafiru. U-a-i. Madda yamuddu, mu domah. Malla yamalu, ma fathah. Farro yafiru, fi kasroh. U-a-i. Dan ini juga teman-temannya banyak. Nah, madda semula adalah madada. Lihat ke kiri. Madda semula adalah madada. Madada yang duduk. Mala semula adalah malila. Malila yang lalu. Yang lalu. Yang lalu biarlah berlalu. Yang lalu. Faro asalnya adalah faroro. Faroro yafriru. Nah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana kita membedakan antara kata yang masuk kelompok madda, wazan madda, atau mala atau faro, itu tidak bisa dirumuskan. Tidak bisa ditentukan, tetapi kita hafalkan. Akan tetapi, kebanyakan mayoritas adalah yang nomor 4. Madda yamudu. Sarro yasurru. Sobba yasubu. Sedangkan yang nomor 5 dan 6 itu sedikit saja. Nah, nomor 4, 5, dan 6 ini punya karakteristik ain fiilnya bertasdid. Nomor 4 dan 5, 6 itu adalah fiil-fiil yang ain fiilnya dan lam fiilnya sama hurufnya sehingga menjadi bertasdid. Disatukan menjadi huruf bertasdid. Sehingga kalau ditanya apa karakteristik fiil nomor 4, 5, dan 6, jawabannya adalah fiil yang ain dan lam fiilnya sama sehingga menggunakan bertasdid, menggunakan tasdid. Nah, jika kita menemukan fiil yang ain fiilnya berupa tasdid, maka kita sebut sebagai fiil rumpun 2. Rumpun kedua. Rumpun kedua adalah fiil-fiil yang ain fiilnya terbuat dari tasdid. Paham ya Bapak Ibu ya? Mana rumpun yang kedua? Ni. 4, 5, 6. Bertasdid.
Rumpun kedua adalah semua fiil yang huruf keduanya atau huruf ain fiilnya berupa tasdid. Itu artinya adalah ain fiil dan lam fiilnya sama. Hurufnya sama sehingga disatukan menjadi bertasdid. Rumpun kedua, karakteristik utamanya adalah huruf yang bertasdid pada ain fiilnya. Huruf ain fiilnya bertasdid. Itu rumpun yang kedua. Nastamir, kita lanjutkan ke bawahnya nomor 7, 8, dan 9. Nomor 7 ada kata koma. Nomor 8 ada kata khofa. Nomor 9 ada kata saro. Apa huruf tengahnya? Apa huruf ain fiilnya? Alif. 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 Nah, kalau kita menemukan fiil yang ain fiilnya berupa alif, maka itu kita sebut sebagai fiil rumpun ketiga. Rumpun ketiga. yakni fiil yang huruf keduanya ain fiilnya terbuat dari alif. Ada nomor 7, ada nomor 8, dan ada nomor 9. Nah, apa bedanya antara nomor 7, 8, dan 9? Bukankah tiga-tiganya sama-sama alif ain fiilnya? Nah, perbedaannya adalah yang nomor 7, koma, ketika diubah ke bentuk fi'il mudhari menjadi yakumu. Qofnya menjadi domah. Fa fiilnya qaf menjadi domah, yakumu. Kata yang lain seperti jaba yajubu, tola yatulu. Ini sangat banyak. Nah, sehingga alif dari koma itu aslinya adalah wawu. Wawunya fathah, koma qawama. Koma qawama. Sedangkan yang nomor 8, khofa, alifnya berasal dari wawu, tetapi wawunya berharokat kasroh. Khofa khowifa. Khofa khowifa. Ketika mudhari, khofa ya khofu. Khonya fathah lagi. Khofa ya khofu. Khofa ya khofu. Tetapi kata ini sedikit teman-temannya. Teman-teman dari kata khofa itu sedikit. Tidak sebanyak yang koma, yang nomor 7. Baik, berikutnya lagi. Nomor 9, saro. Nah, ini tolong Bapak Ibu perbaiki. Saro, di dalam buku tertulis saro, lalu saro lagi ya. Saro. Yasiru. Yasiru. Saro. Nah, yang ini tolong perbaiki menjadi yasiru. Yasiru. Tolong perbaiki. Saro yasiru. Nah, yang nomor 9 ini huruf alifnya berasal dari ya. Maka asal dari kata saro adalah sayaro. Saro sayaro. Dan yang nomor 9 ini kata-katanya teman-temannya cukup banyak, meskipun tidak sebanyak yang nomor 7. Nah, sehingga kalau kita menemukan fiil yang ain fiilnya berupa alif, maka itu dimasukkan dalam kelompok ketiga atau rumpun 3. Oleh karena itu, rumpun ketiga adalah fiil-fiil yang ain fiilnya terbuat dari alif. Ada nomor 7, ada nomor 8, ada nomor 9. Perbedaan nomor 7, 8, dan 9, kalau nomor 7, alifnya berasal dari wa, koma, qawama. Kalau nomor 8, alifnya berasal dari wi, wawu kasroh, khofa, khowifa, nama, nawima. Dan nomor 9, kalau nomor 9, alifnya berasal dari ya, saro, sayaro, toro, toyaro. Perbedaan antara 7, 8, 9, nomor 7 wa, nomor 8 wi, nomor 9 ya. Begitu. Dan terakhir,
nomor 10, 11, dan 12, perhatikan huruf terakhirnya, huruf lam fiilnya. Roja, apa huruf terakhirnya? Alif. 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 Yang nomor 11, masya, apa huruf terakhirnya? Alif maksura. Surah. Alif maksura atau ya. Rodia, apa huruf terakhirnya? Ya. 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 Nah, kalau kita menemukan fiil yang lam fiilnya terbuat dari alif atau ya atau wawu, maka kita kelompokkan sebagai fiil rumpun keempat. Fiil rumpun keempat adalah fiil-fiil yang lam fiilnya terbuat dari salah satu huruf alif, ya atau wawu. Huruf alif, ya, dan wawu dalam ilmu shorof disebut dengan huruf apa? Ilat. Huruf ilat. Ilat. Kita udah belajar ilmu tajwid Ilat. pada saat membaca Al-Quran. Ilmu tajwid kita kenal ada istilah mad. Nah, dalam ilmu tajwid, alif, ya, dan wawu itu adalah huruf mad. Huruf yang memanjangkan. Sedangkan dalam ilmu shorof, alif, ya, dan wawu itu disebut dengan huruf ilat. Huruf ilat. Nah, apabila kita menemukan fiil yang lam fiilnya terbuat dari huruf ilat, alif, ya, dan wawu, maka kita kelompokkan dalam rumpun keempat. Rumpun keempat ada 3, yakni nomor 10, 11, dan 12. 10, 11, dan 12. Nah, nomor 10 itu adalah fiil yang lam fiilnya terbuat dari alif. Terbuat dari alif. Dan ketahuilah, semua fiil yang lam fiilnya terbuat dari alif, alif itu berasal dari wawu. Hanya wawu, tidak ada yang ya. Beda dengan rumpun 3, alifnya ada yang wa, ada yang wi, ada yang ya. Tetapi kalau yang wazan 10, alifnya berada pada lam fiil, maka alif itu pasti wawu. Maka roja asalnya adalah rojawa. Sama asalnya adalah samawa. Ala asalnya adalah alawa. Sofa asalnya adalah sofawa, dan seterusnya. Sedangkan nomor 11, masya, itu mim, shin, dan ya. Berarti ini fiil adalah fiil yang lam fiilnya terbuat dari huruf ya, tetapi tidak berharokat, atau yang disebut dengan alif maksurah. Dan terakhir yang nomor 12 adalah fiil-fiil yang lam fiilnya terbuat dari ya berfathah, harokat fathah, dan sebelumnya kasroh, rodiyah, waliyah, gosyiyah, jahiyah, faniyah, dan banyak yang lainnya. Begitu. Nah, kesimpulannya, rumpun 4 adalah fiil-fiil yang terdiri dari huruf lam fiilnya terbuat dari huruf ilat. Rumpun 4 adalah fiil yang lam fiilnya terbuat dari huruf ilat. Kalau huruf ilatnya terbuat dari alif disebut dengan wazan 10. Kalau huruf ilatnya terbuat dari ya yang tidak berharokat dan sebelumnya fathah, maka disebut dengan wazan 11. Dan kalau lam fiilnya terbuat dari ya berharokat fathah dan sebelumnya kasroh, maka disebut dengan wazan ke-12. Nah, kalau begitu, apa pengertian dari rumpun 1? Fiil rumpun 1, yakni wazan 1, 2, dan 3, adalah semua fiil yang ain fiilnya dan lam fiilnya bukan bertasdid, juga bukan terbuat dari huruf ilat. Saya ulangi lagi. Rumpun 3, rumpun 1 adalah fiil-fiil yang
ain fi'il dan lam fi'ilnya bukan terbuat dari huruf bertasdid atau terbuat dari huruf ilat. Itu fi'il rumpun ke-1. Sedangkan rumpun kedua adalah fi'il yang ain fi'ilnya bertasdid. Rumpun ketiga adalah fi'il yang ain fi'ilnya berupa huruf ilat, alif, yang asalnya adalah wa, wi, atau ya. Dan rumpun keempat adalah fi'il yang lam fi'ilnya terbuat dari huruf ilat, baik wa maupun ya, atau alif maksurah. Begitu Bapak Ibu semua, selesai bahasan kita. Nah, silakan barangkali Bapak Ibu ada soalan, ada pertanyaan, silakan disampaikan. Ustaz, boleh saya tanya tak? Boleh Ibu Zubaidah, silakan. Ustaz, tadi Ustaz cakap yang rumpun 2, kan kalau kita tengok dia punya semua dari fi'il dari rumpun 2 semuanya bertasydid kan Ustaz? Betul. Dan lepas tu Ustaz ada cakap yang kalau kita tengok dia punya fi'il mudhari' yang macam madda, ya muddu, malla, ya mallu, farra, ya firu. So kalau kita tak tahu nak tengok macam dia punya pecahan macam mana, boleh tak kita tengok daripada dia punya ain fi'il untuk fi'il mudhari'? Kan Ustaz cakap u, a, i kan, u yang harakat paling tinggi kan. So kalau yang untuk yang bertajdid ni, boleh tak kita tengok dari ain fi'il yang ain fi'il untuk fi'il mudhari' dia untuk menentukan dia adalah wazan dari wazan mana? Wazan 4 ke wazan 5 atau wazan 6? Boleh tak gitu Ustaz? Ya, baik. Untuk rumpun 2 yang ain fi'ilnya bertasydid, kita memang tidak bisa memastikan ini u atau a atau i, madda ya muddu, malaya malu, atau faroya firu. Nah, tetapi untuk memudahkan kita bisa buat pegangan. Kalau kita menemukan fiil yang huruf keduanya bertasydid atau bersabdu, kebanyakan adalah wazan keempat, madda ya muddu, yang domah. Ininya domah. Madda ya muddu, sarro ya suru, sobba ya subu. Kebanyakan masuk dalam wazan keempat, yakni yang dibaca domah huruf sebelum akhirnya atau fa'ilnya. Sarro, mana fa'ilnya? Sin. Maka mudhari'nya yasuru. Madda, mana fa'ilnya? Mim. Maka madda ya muddu. Sobba, mana fa'ilnya? Ba. Sod. Sobba, mana fa'ilnya? Sod. Nah, ketika mudhari' gimana? Sobba. Ya suddu. Ya subu. Ya subbu. Jarro, mudhari' kan? Ya juru. Ya juru. Gotta. Gotta. Ya Gutu. Gotta ya gutu. Begitu. Mayoritas kalau kita menemukan fiil yang huruf ain fiilnya bertasydid, mayoritas adalah wazan keempat yang fa'ilnya dibaca domah. Sedangkan wazan kelima dan 6 jarang atau sedikit. Sehingga kalau kita belum tahu sebuah fiil ini masuk ke wazan 5 atau 6 atau 4, maka curigai saja bahwa itu adalah wazan 4 untuk sementara. Tetapi berikutnya kita harus hafal sebuah fiil ini masuk ke wazan 4 atau ke 5 atau ke 6. Itu perlu waktu. Tetapi untuk pegangan kita di awal-awal sekarang, kalau kita menemukan fiil yang bertasydid huruf ain fiilnya, maka silakan gunakan wazan keempat dulu untuk memudahkan. Gitu. Nah, namun Bapak Ibu kalau yang sudah punya buku itu bisa lihat di buku kita halaman atau muka surat 29 sampai 34. Apabila Bapak Ibu sudah pegang buku, bisa dilihat
di buku kita halaman 29 sampai halaman 34. Yang belum ada bukunya, insya Allah nanti menyusul ya. Insya Allah lagi masih di perjalanan, terutama yang dari Singapura, bukunya masih di perjalanan, insya Allah segera tiba. Sudah 5 hari ya, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Mudah-mudahan paling telat 5 hari lagi sudah sampai. Senin depan mudah-mudahan sudah sampai, mudah-mudahan. Gitu. Nah itu silakan ibu lihat ya di halaman 29 itu koruba nomor 1. Koruba teman-temannya banyak. Ba'uda, batu'a, jabuna, jaru'a, jamula, hasuna. Ini kita tuliskan di buku ini untuk bisa kita jadikan panduan, pedoman, dan kita hafalkan. Yang nomor 2, fataha. Teman-temannya juga lebih banyak. Yang fataha paling banyak. Baroza, taroka, jalaba, jalasa, jamaah, haldoro, dan lain-lainnya. Terus yang nomor 3, lihat muka surat 30, halaman 30. Amila, teman-temannya amila, sami'a, hasiba, rokiba, jahila, zomi'a, dan sebagainya. Nah, yang ibu tadi tanyakan, ibu Zubaidah tadi tanyakan, nomor 4, 5, dan 6, silakan lihat. Madda, tuh teman-temannya di kolom-kolom banyak. Bassa, badda, barro, bazza, bassa, saja. Kolomnya banyak. Sedangkan yang nomor 5, mala, itu sedikit. Benar tidak? Benar. Sedikit kan? Iya. Lalu yang halaman muka surat 32, farro, juga sedikit teman-temannya. Makanya tadi saya sampaikan kalau menemukan fiil yang bertasdid, maka gunakan saja dulu yang nomor 4. Wazan 4 kalau kita belum hafal. Karena kebanyakan memang nomor 4. Kemudian halaman 32, muka surat 32, soma. Soma, soama, ini juga lebih banyak ketimbang yang 2 berikutnya. Soma, soama, aba, awaba, taba, tawaba, dan sebagainya. Sedangkan yang nomor 8, khofa, khowifa, itu sedikit. Bisa dihitung, nggak nyampe 10. Seingat saya. Boleh jadi ada yang lainnya, cuman yang bisa saya tuliskan di buku ini, kita menemukan ini. Di sini ada 7 ya. Khofa, haba, zala, kada, nama, roha, nala. Sedikit. Nomor 9 lebih banyak dari nomor 8, tapi tidak sebanyak yang nomor 7. Saro, sayaro, baldo, bayaldo, taha, tayaha. Nomor 10 roja, ini cukup banyak meskipun tidak sebanyak yang nomor 11 ya. Bada, dana, jala, sama, dan sebagainya. Terakhir lihat muka surat 34, halaman 34. Masya, ini lebih banyak dari yang nomor 10. Ata, ataya, baka, bakaya, bana, banaya. Terakhir, wazan 12, rodia, ini cukup banyak meskipun tidak sebanyak yang 11. Bakia, khosia, khofia, rokia, gosia, lakia, dan seterusnya. Nah, ini yang ada di buku kita. Silakan Bapak Ibu bisa dibuka sering-sering diucapkan, dan juga nanti bisa disampaikan ataupun dipraktekkan, dilatihkan. Nanti pada waktunya kita akan berlatih mengubah kata-kata yang ada pada 12 wazan ini. Gitu. Begitu Ibu Zubaidah. Nah, kesimpulannya, Ustaz, boleh saya tanya lagi satu soalan? Ya Ibu silakan. Okey, itu yang tadi yang Ustaz cakap, jadi kebanyakannya untuk yang bertajdid, kebanyakannya dari kita boleh assume dari wazan 4 lah. Betul. Okey, yang lagi satu Ustaz, untuk yang wazan 7, 8, 9,
kan dia punya ain fi'il dia merupakan diperbuat dari alif kan Ustaz. Kalau Betul. let's say kita tengok yang dia punya fi'il mudhari'nya kan macam qama yaqumu, khafa yakhafu, sara yasiru. Kalau kita nak tentukan, boleh tak kita tengok pada fi'il mudhari'nya, yaqumu tu dia punya ain fi'il dia, lam fi'il dia dhamma, jadi kita terus boleh ke tak kita cakap tu dari wazan 7. Dan macam yang khafa yakhafu, kita tengok dia punya apa tu, dia punya ain dia punya lam fa'il dia daripada dia punya ain fi'il dia punya kha dah berbaris apa tu fathah. Boleh tak kita terus cakap dia adalah dari wazan 8 bila kita tengok fi'il mudhari'nya Ustaz? Boleh tak kita terus cakap macam gitu? Boleh. Jadi wazan 7 itu mudhari'nya yaqumu, yajubu, yatulu. Wazan 8 yakhafu, yanalu yang fathah. Wazan 9 yasiru, yatiru kasroh. Boleh. Tetapi kenapa kita sebut dari fi'il madinya? Karena memang asal dari sebuah fi'il asalnya adalah madi. Kalau madinya sama berarti tengok mudhari'nya. Kalau madinya sama berarti tengok ke fi'il mudhari'nya. Itu boleh. Itu bagian dari cara untuk memudahkan menentukan wazan 7, 8 atau 9. Jadi maknanya boleh lah Ustaz. Boleh. Okey, baik Ustaz, terima kasih. Ya, baik. Nah jadi fi'il, wazan fi'il ada berapa rumpun Bapak Ibu? Ada 4. 4. Masing-masing rumpun ada berapa wazan? 3. Ada 3. Berarti berapa jumlah wazan seluruhnya? 12. 12. Baik, saya tanya. Apa karakteristik fi'il rumpun 1? Ciri-cirinya apa? Fi'ilnya bukan huruf ilat. Fi'ilnya berbaris dhamma. Fi'ilnya dhamma fathah dengan kasrah. Ya, bagus. Fi'il rumpun 1 adalah fi'il yang ain fi'il dalam fi'ilnya bukan tasdid atau huruf ilat. Bukan tasdid dan bukan huruf ilat. Begitu ya rumpun 1 ya? Ya. Nah, wazan 1 apa cirinya? Ain fi'ilnya pada dhamma. Ain fi'ilnya dhamma. Wazan 2 apa cirinya? Ain fathah. Ain fi'ilnya fathah. Wazan 3 apa cirinya? Ain fi'ilnya berbaris kasrah. Ya, bagus. Begitu. Berikutnya, apa ciri atau karakteristik rumpun 2? Bersyaddah. Fi'il bertasydid. Ya. Ainul Ain fi'il dalam fi'ilnya bertasydid. Nah, rumpun 2 ada 3. Wazan 4, wazan 5, dan wazan 6. Apa beda wazan 4, 5, dan 6? Wazan 4 apa cirinya? Ain fi'ilnya dhamma. Ain fi'ilnya dhamma. Pada saat mudhari domah yang mudu. Dariknya. Ya, betul yang tadi Ibu Zubaidah sampaikan. Pada saat mudhari fi'ilnya domah yang mudu. Dhamma. Kalau wazan kelima apa cirinya? Ain fi'ilnya pada fi'il mudhari. Ain fi'ilnya fathah pada saat mudhari. Wazan ke-6 apa cirinya? Ain fi'ilnya kasrah pada fi'il mudhari. Ain fi'ilnya kasrah pada saat mudhari. Bagus. Berikutnya, apa karakteristik fi'il rumpun ketiga? Ain fi'ilnya alif. Ain fi'ilnya alif. Ain fi'ilnya alif. Rumpun 3 ada 3. Yang 7, 8, dan 9. Apa ciri dari wazan 7? Ain fi'ilnya dhamma pada fi'il mudhari. Ya, boleh. Pada fi'il Ain mudhari. fi'ilnya dhamma pada saat mudhari. Atau alifnya berasal dari wa ya. Qoma ya Bapak Ibu. Kalau untuk yang rumpun 3 bisa dari mudhari'nya, bisa dari alif, dari wa atau wi atau ya. Tetapi untuk memudahkan
alifnya sebut aja wa atau wi atau ya. Tambahannya boleh mudorenya domah, fathah sama kasroh. Yakumu, yakhofu, yasiru. Lalu apa ciri dari wazan ke-8? Ain fi'ilnya pada Alifnya berasal dari wi. Ya, ain fi'ilnya berasal dari wi, khofa, khowifa, nama, nawima. Terus apa ciri umum, apa ciri atau karakteristik fi'il wazan 9? Alif berasal dari ya. Ain fi'ilnya pada ya. Ya, alifnya atau ain fi'ilnya berasal dari ya. Saro, sayaro. Bagus, selamat. Terakhir rumpun keempat. Apa karakteristik rumpun keempat? Lam fi'linya huruf ilat. Lam fi'ilnya terbuat dari huruf ilat. Rumpun 4 ada berapa wazan? 3. Ada 3. Wazan. Wazan 10, wazan 11, dan wazan 12. Nah, apa ciri dari wazan 10, tuan-puan? Alifnya berasal dari wa. Ya. Apa ciri wazan 11? Apa? Surah. Ya. Ya. Al-Basura. Ciri wazan 11 adalah lam fi'ilnya berupa ya tidak berharokat atau alif maksurah dan sebelumnya fathah. Jangan lupa sebelumnya harus fathah. Fathah. Ain fi'ilnya fathah. Baik. Lalu apa ciri atau karakteristik wazan 12? Lam fi'ilnya adalah ya. Yang berbaris fathah dan huruf sebelumnya mesti kasrah. Ya, bagus. Wazan 12 cirinya adalah lam fi'ilnya berupa ya berfathah atau berharokat fathah dan sebelumnya ain fi'ilnya berharokat kasrah. Mudah ya Bapak Ibu ya mengidentifikasi wazan-wazan fi'il yang 12? Alhamdulillah. Baik, sampai di sini barangkali Bapak Ibu, Tuan dan Puan ada soalan, ada pertanyaan, silahkan. Kita beri waktu. Ini ada 33 orang. Silakan. Ustaz, ini apa macam wazan-wazan ni kan Ustaz, kita mesti hafal ya Ustaz? Ke boleh Benar, Ibu. rujuk? Harus hafal. Ya, tidak usah terlalu menghafal semuanya, tapi setidaknya kita coba setiap hari. Ini kan ada 12 wazan. Ya, cobalah usahakan sebisa kita, sesempat kita, setiap hari hafal dari setiap wazan satu gitu. Untuk bertahap kita nanti pada waktunya akan hafal banyak. Atau Bapak Ibu bisa lihat ke halaman tadi 29 sampai 34, sebutkan masing-masingnya dengan lisan, ucapkan. Contoh, wazan 1, ba'uda, batu'a, jabuna, jaru'a, begitu. Wazan 2, fataha, baroza, taroka, jalaba. Dibaca, diucapkan. Insya Allah nanti akan ada yang nempel. Termasuk tadi Ibu, yang kalau kata-kata sifat kan otomatis masuknya di mana? Qaruba. Wazan berapa kalau kata sifat? Wazan 1. Nah itu, ingat. Jadi ada sebagian yang bisa kita rumuskan, tapi sebagian besar harus kita hafalkan. Dan itu bisa kita hafalkan bertahap. Tentu kita tidak mungkin hafal semuanya langsung. Yang sudah belajar puluhan tahun juga suka lupa. Jadi bertahap saja. Begitu Ibu. Ustaz, insyaAllah. Ya, ya. Silakan, barangkali ada lagi yang mau sampaikan soalan. Sedikit lagi, masih ada waktu 4 menit lagi, kita beri waktu ya. Ya. Ada yang baru bergabung ya mungkin?
Ahlan wa sahlan wa marhaban. Yang bergabungnya baru, insya Allah nanti kita akan recording ini, rekaman ini akan kita simpan di YouTube ya. Oh ya, saya sampaikan Bapak Ibu semua, kemarin Pak Haji Parman sudah sampaikan di kelas hari Senin. Ini kita ada 3 kelas, yakni hari Senin jam 20 waktu Singapura, lalu ada hari Selasa jam 20 waktu Singapura, dan hari Rabu petang jam 16 waktu Singapura. Berarti ada 3 kelas yang 3-tiganya pelajarannya sama, sorof, ilmu sorof atau tasrif. Nah, untuk memudahkan identifikasi, untuk hari Senin malam kita sebut sebagai kelas A. Yang hari Selasa, yang Selasa malam kita sebut sebagai kelas B. Dan hari Rabu petang kita sebut sebagai kelas C. Kelas A, kelas B, kelas C. Nah, masing-masing kelas ada yang sudah 1 pertemuan, ada yang 2 pertemuan, juga ada yang lebih dari 2 pertemuan. Nah, video yang kita simpan di YouTube kita itu nanti akan saya beri nama. Misalnya sorof A1, sorof B1, sorof C1. Kalau tulisannya sorof A1 artinya adalah sorof kelas Senin malam 1 berarti pertemuan pertama. Kalau sorof B1 berarti sorof kelas B pertemuan pertama. Kalau sorof B2 berarti sorof kelas B hari Selasa ini pertemuan kedua. Begitu seterusnya. Kalau sorof C1 berarti sorof kelas yang hari Rabu petang pertemuan pertama, dan begitu seterusnya. Jadi ada kodenya. Ada tandanya. Jadi untuk memudahkan nanti kalau Bapak Ibu mau mereview kembali pelajaran kita, mau kelas yang kelas A, apa kelas B, apa kelas C, nanti lihat kodenya di situ. Bisa dilihat. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, gitu. Dan boleh Bapak Ibu kalau misalkan yang hari ini mungkin tidak lengkap belajarnya ikut bersama, tidak dari awal atau tidak sampai akhir, boleh juga nanti hari Rabu jam 4 sore waktu Singapura bisa ikut ya, silakan. Ikut semuanya silakan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih mantap atau lebih bagus. Baik. Baik, ada yang mau tanya lagi, Bapak Ibu silakan. Ustadz mau tanya, yang hari Senin udah A berapa Ustadz? Yang hari Senin sudah sudah pertemuan ke-8. Halaman bukunya, kalau di buku ini sudah masuk ke halaman, sebentar. Halaman 40. Ketinggalan ya kalau udah pertemuan 8. Hari Senin udah pertemuan 8. Ya kalau Ibu Hafsah misalnya mau ikut gabung yang Senin juga ikut, kalau ada waktu silakan Ibu. Cuman memang materinya sudah agak jauh, tetapi kalau menyimak itu enggak apa-apa, silakan. Tapi yang jadi acuannya tetap yang hari Selasa atau hari Rabu, kalau Ibu punya waktu. Terima kasih Ustaz. Ya Ibu, gitu. Sudah cukup? Atau masih ada 2 menit lagi? 2 menit sampai jam 21 lebih 00 ya, waktu Indonesia Barat. Sudah cukup ya Bapak Ibu ya? Tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, insya Allah cukup. Baik, alhamdulillah. Taib, hadza huwa darsuna fi hadhil lailah. Inilah pelajaran kita pada malam hari ini. Saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang mungkin tidak efektif atau tidak efisien atau mungkin kurang komunikatif. Untuk Bapak Ibu semuanya, bila ada kesalahan mohon maaf, dan silakan nanti bisa diulangi lagi, lihat rekamannya di YouTube insya Allah. Dan terima kasih atas kebersamaannya belajar bersama. Semoga pembelajaran ini memberikan kita manfaat yang sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, dan seluas-luasnya. Dan semoga juga Allah berikan kepada kita pemahaman, pengertian, kemudahan, dan kelancaran selalu selamanya. Amin ya rabbal alamin. Sehat semakin sehat, yang sakit segera sembuh dan kembali sehat.
dan bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nakhtatir darsana bilhamdallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukran katsiran. Alafu minkum. Akhiran aqulu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.